Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur akhirnya menemukan struktur bangunan yang diduga menjadi gapura atau pintu masuk menuju situs Tribuana Tunggadewi di Desa Klinterjo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Struktur yang diduga sebagai gapura tersebut adalah struktur yang paling baru ditemukan kemarin. Posisinya berada di barat daya dari candi atau berada di sisi selatan dari bangunan besar yang telah ditemukan sebelumnya. Ukuran struktur gapura ini cukup besar, sekitar 7 kali 7 meter persegi. Dengan ditemukannya struktur gapura ini, maka petugas menduga struktur besar yang ditemukan sebelumnya dan ada di depan candi adalah sebuah mandapa atau tempat kegiatan ritual yang dilakukan di masa lalu. Namun dugaan ini masih bersifat sementara dan masih membutuhkan kajian lebih dalam untuk memastikannya. Jika memang benar nanti struktur di depan candi ini adalah sebuah mandapa, maka diduga di depan bangunan mandapa ini masih ada lagi bangunan sisi tengah dan sisi depan. Sebab sebagaimana tempat ibadah umat Hindu biasanya terdiri dari 3 ruang yang terpisah oleh pagar. Ada ruang paling depan yang disebut dengan ruang Jaba atau Jaba Pisan atau Nista Mandala, ruang tengah atau yang biasa disebut dengan ruang Madhya Mandala, dan ruang utama atau yang biasa disebut dengan Jero. Jika memang nanti dugaan ini benar, maka dapat dipastikan bahwa area lapangan desa di depan struktur yang telah ditemukan ini adalah ruang tengah atau Madhya Mandalanya. Ruang tengah tersebut diduga juga dibatasi oleh struktur pagar yang diduga posisinya berada di sebelah barat lapangan yang berjarak sekitar 100 meter dari struktur mandapa di depan candi. Jika memang dugaan ini benar lagi, maka ruang Jaba atau ruang terluar dari bangunan suci ini ada di sisi baratnya lagi yang berjarak sekitar 200 meter dari struktur mandapa di depan candi. Terkait posisi gapura yang ditemukan tidak berada persis di depan atau bagian tengah candi, arkeolog menduga struktur bangunan suci di situs Tribuana Tunggadewi ini mirip dengan struktur bangunan suci yang ada di Candi Penataran. Tatanan bangunan satu dengan yang lain tidak dibuat simetris dan seolah tidak beraturan. Untuk memastikannya, petugas masih akan melakukan kajian lebih dalam lagi. Yang unik adalah di sudut barat daya ada lanjutan struktur. Mana tuh Mas? Nah, lanjutan strukturnya itu. Itu barat daya ya? Barat daya. Asumsi awal kita adalah gapura masuk. Gapura masuk, hanya saja memang kita belum menemukan utuh. Tapi secara dimensi sepertinya poros tengahnya itu adalah 7 meter. Artinya kalau dianggap tengah itu adalah 7 meter ke kiri, maka yang ke kanan 7 meter berarti kurang lebih dimensinya kurang lebih 14 meter. Itu mulai dari tangga pertama naik sampai dia turun 14 meter. Artinya 7 adalah dimensi untuk persiapan naik ke gapura, terus turunnya adalah 7 meter, jadi 14. Yang Saman asumsikan poros tengah itu yang mana? Yang di tengah-tengah dari bangunan itu. Jadi mulai pertemuan dari kita anggap itu adalah dinding, ya kita anggap adalah dinding bertemu di tengah, kita tarik ke paling depan yaitu ke barat itu 7 meter. Kita asumsikan dia akan mirror adalah 7 meter di timur. Nah, makanya kita coba cek besok itu di kali ini di drainase. Nah, itu mau kita cek dulu, kita pastikan apakah benar-benar fix 7 meter. Nah, ini belum. Artinya kalau kita sudah kejar di barat 7 meter, umumnya adalah simetris, akan mendapatkan 7 meter. Terus ini yang dinding ini memang dinding keliling atau gimana? Dinding ini keliling. Dinding keliling kita sudah menemukan penuh di sisi timurnya. Yang kita temukan penuh lagi di sisi baratnya. Timur sana?
Nah, yang ini dinding timurnya, terus dinding baratnya, terus ini adalah dinding sisi selatan. Dinding yang sisi utara kita tidak bisa gali penuh karena memang masih tanah warga. Tapi anomali arahnya sudah ketahuan melalui pertemuan di sudut timur laut. Itu sudah jelas ininya, strukturnya. Nah, makanya kita berani menyampaikan bahwa dimensi untuk struktur bata ini 20 kali 15 meter. Yaitu keempat sudutnya sudah kita temukan. Berdasarkan dinding kelilingnya itu. Ya, berdasarkan dinding keliling. Itu tebal sama tinggi yang sudah ketemu berapa? Kalau tebal dan tinggi memang masih variasi. Jadi ada yang ketinggiannya itu hanya 1 bata. Karena memang ada proses pengerukan buat kolam dulu. Ada yang 13. Itu paling tinggi. 13 ini sampai ke atas bata yang di sudut ini. 13 lapis. 13 lapis bata. Kalau senti itu berapa? Kalau umumnya ini ada yang ini variasi. Ada yang 5 cm, yang paling tebal 7 Batanya. bata. Tinggal ngalikan ya 13 kali. Jadi sekitar 80 cm. Yang maksimal ketinggian yang terlihat. Kalau tebal dindingnya? Tebal dindingnya kita data ukurnya belum saya temukan, jadi kurang lebih sekitar 70 cm. Tapi di barat ini karena kita yakin bahwa dulu pernah dilakukan penggalian seperti ini, pengecekan, karena urukan tanah ini dalam sekali. Jadi ada yang 70, ada yang 60 cm ketebalannya. Ini mengilingi apa berarti? Nah, yang tadi itu yang mandapa tadi itu adalah struktur mandapa. Itu kan dia struktur batur sebenarnya. Nah, cuma kita yang bikin kita ragu itu kenapa ada struktur di tengah ini. Nah, harusnya kan dia berupa isian saja. Berupa isian, nanti di atasnya itu rata gitu. Jadi kayak batur kosong. Kalau di penataran itu ada pandopo teras ya. Kalau di sini kan kita belum tahu namanya memang. Nah, harusnya memang di tengah itu kosong. Artinya cuma isian dan rata. Jadi orang akan melakukan aktivitas di atasnya, bukan di dalamnya. Nah, tapi kita belum bisa meyakini itu karena kita memang kita belum punya referensi tangga naik ke atas dari batur itu. Itu struktur yang mengidentifikasikan dia sebagai tangga naik kita belum ketemu. Nah, artinya kalau memang struktur itu difungsikan di bagian tengah, maka harus ada tangga masuk ke dalam atau ke bagian dalam. Entah itu bentuknya trap tangga atau dia memang dipersiapkan dimensi membentuk sebuah pola tangga. Kalau nanti kita menemukan memang secara keseluruhan dimensi gapura ini sudah fix, maka kemungkinan besar adalah ini menjadi halaman utamanya, halaman sakralnya, yaitu dengan ditandai pembagian halaman berupa ada dinding masuk dan terdapat gapura. Terus struktur itu perkiraan jenengan apa? Nah, berarti memang dia mendapat di bagian dalam. Jadi dia menjadi bagian yang terpenting dalam sebuah halaman utama. Nah, kalau paseban umumnya dia tidak berada di ruang utama. Dia bisa di halaman 1 maupun halaman 2 karena sifat paseban kan persiapan. Jadi orang mempersiapkan alat-alat ritual ataupun si imamnya mempersiapkan itu kan di paseban. Tapi ketika dia sudah masuk ke halaman utama, maka mandapa itu adalah tempat melakukan ritualnya atau pelaksanaan ibadahnya.